Pagi ini kita sarapan dulu. Porsi kulit anti bully. Menunggu guys, ini sudah ada. Gue bisa kudangan pas ini. Guys, sekarang kita ada di Taman Mini. Ini mendung ya. Sebenarnya sih enak-enak aja sih ke Taman Mini ini. Belum dia tuh. Deket Badut katanya. Nanti kita bisa naik bisa toh. Nah, aku spot ya. Itu deh. Yes, itu. Terus lagi. Mau tiketnya berdua? Iya. Oke, jadi Indi. Ya aja. aku tidak tahu. Kita coba pakai Maxis ya guys. Weekend mau kemana? Belum. Kalau mau keliling bisa naik dulu dari halte selatan, di sebelah sana akan ada kan itu halte utara. Kalau naik dari sini hanya untuk ke Pasar Nusantara. Ya mau kulineran, coba kuliner Indonesia bisa dari sini untuk ke Pasar Nusantara. Boleh. Oke. Makasih Kak. Oke guys, ini penampakan Taman Mini Indonesia Indah. Nah, lu vlog boleh, senangnya wis ngono terus. Kenang-kenangan coy, gue kan tak upload di YouTube ini saja dulu. Jadi Gue kudu kata api loh, Dek. api lho lah kok gurih ketok tas sama api sumpah lho kamera neng kene yo nak. Anjay, keren banget. Oh. Selucu lo pacaran ini yang lo tasem. Iya. Yeay. Ada minuman udah kayak ya guys. Jadi aku tuh sekarang ini lagi tidak memperhatikan malu-malu. Ya, kita tuh harus semangat dan senang. Tidak boleh apa tuh namanya malu-malu guys di sini tuh. Ini adalah kenangan gitu. Awal tahun gitu dengan harapan yang baik-baik itu kan guys. Tuh. Intinya jangan malu guys gitu. Kita panjangin dikit guys ini. Tapi nó male api rapat sama. Muat. Nah. Siap, ayo. Ayo. Kita keliling dulu guys. Ini Bengkulu Selatan nih dengan ibu kotanya Palembang. Iya. Ayo asli Ke Palembang. Nah, ini adalah menara pandang Saujan Asli Ginang Pantai. Ini punya Pejanang Nusantara atau archipelago ini. Wih.
Gadang Padang. Nah, ini ada Sumatera Barat, Padang, Minangkabau. Air rendang. Ya. Ya, Sumatera Barat. Silakan. Siap. Nah, berikutnya ini ada Sumatera Utara, Medan. Medan. Al Nias. Orang-orang Medan juga. Berikutnya ada Anggur Aceh Darussalam. Lanjut ada Kalimantan Barat. Berikutnya ada Kalimantan Timur, di mana ibu kota Nusantara di Bangka. IKN, woi IKN. Ini ada Maluku, belakangnya. Maluku. Selanjutnya ini ada Pos dan Papua Barat, Sulawesi Barat. Dengan Maluku. berikutnya ada Kepulauan Riau atau Kepri. Selanjutnya ada Gorontalo. Sedang tahap pembangunan ini ada Maluku Utara. Maluku Utara. Selanjutnya ada Banten. Selanjutnya ada Bangka Belitung. Satu lagi sedang tahap pembangunan ini ada Kalimantan Utara. Stasiun kereta gantung Bapak Ibu. Papua guys. Ada kereta gantung sebelah kanan. jenis burung. Ada Taman Burung. Baik persiapan yang transit jalur timur, jalur selatan, melintasi Museum Komodo, Museum Transportasi Dunia Air Tawar, Anjungan Daerah Jawa, Bali. Mau sing ning Vitro. Nek museum iso dikunjungi apa gak sih? Apa kudu bayar maneh masuke? Oke, kita transit dulu buat kita masuk ke kawasan Pulau Jawa dan Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara, guys. Kita akan transit di sini. Nanti kita bisa melihat dijelasin sama bapaknya kayak bangunan-bangunan rumah adatnya gitu. Nah, ini udah sampai kayaknya ini deh. Tuh. Manja banget Ari, lebih kapan aja. Ini mau kemana kakaknya? Pengen lihat Anjungan dulu, Pak. Anjungan, nanti transit lagi di Museum Perangko ya. Oke, Pak. Di sebelah kanan kita ada Indonesia Science Center atau PPT. Oke. Oh, museum nih, guys. Ya, tapi sedang direnovasi. Ini nggak kelihatan anjlok. Sip. Lihat di Hotel Utara ya, mau naik double decker katanya. Monitor view. Baru sampai Pandi ini. Taman Budaya Tionghoa. Monitor Mas Agung. Oke guys, kita mau kemana ini? Kalau kita ke Taman Mini Indonesia Indah tuh rasanya tuh kayak mata kita tuh lagi cuci-cuci guys. Soalnya pertama udaranya bagus banget di sini karena Transportasinya udah pakai vegetasinya juga lumayan lebat. listrik kan. Terus di sini transportasinya itu udah ramah lingkungan banget. Terus ini cuci mata banget guys. Jadi kayak ada kayak apa ya bahasanya, kayak miniatur gitu tapi tapi besar gitu. Kayak contohnya ini nih, Museum Perangko
Iya replika. Maksudku itu. Sini pertama kita bisa ketemu sama rumahku itu ada di sini guys. Nih, ini Jawa Tengah. Aku di situ rumahnya, oke? Achievement tahun ini aku sangat seneng banget guys, karena sebelum umurku menginjak 19 atau 20 tahun lah ya, aku bisa mengelilingi Indonesia. Tuh, mengelilingi dunia guys. Tuh, keliling dunia. Oke, ini bagus banget sih. Aku pakai kamera belakang dulu ya. Nah, ini museumnya guys. Oke, kita masuk. Let's go. Guys, ini emang rada gelap gitu ya. Ini enggak istrinya Soeharto ya? Guys, kita spill dulu, liatin dong ini tiketnya kayak gimana. Tiket souvenir maunya. Ayo, Astagfirullah. Ayo ya liatin. Nah, tuh guys, kayak gini tuh. Oke guys, jadi kesimpulannya itu dulu raja-raja di Indonesia itu menulis menggunakan daun lontar. Ini keren banget cara berpikirnya. Kayak ini, contohnya kayak replikanya pada orang-orang zaman dulu. Terus di sini tuh ada kalau kalian bisa lihat tuh, ini aku zoom. Ini ada tipus gitu. Terus ada yang kedua tuh ada yang ngantar, kuda post horse. Terus itu ada kereta kuda posnya. Terus di sini ada tulisannya, ini pencetus gagasan mengenai pemakaian perangko untuk tanda pelunasan biaya pengiriman hero. Ini Sir Rowland Hill, tanggal lahir 1795. Terus ada juga ini kayak perangkonya di atau Jakarta kantor pos pertama yang didirikan tahun 1746 oleh pihak VOC. ya, ini pas ini zaman VOC kayak ada perangkonya tuh kayak gini guys. Perangkonya tuh kayak gini. Terus nih, ini pas zamannya VOC dari 1 2 3. Terus ini Dandeles. Seperti yang kita tahu kalau zaman Dandeles tuh pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan. Nah, ini tuh. Perangkonya tuh kayak gini. Sasa. Terus kayak ini zaman Raffles. Oke, Raffles dari Inggris ya guys. Kalau ini Belanda, ya sekutu perdagangan yang dulu memonopoli perdagangan di Indonesia lah. Terus ini zaman Hindia Belanda. Ini emang benar-benar Belanda guys yang jajah. Kalau ini gitu. Ini kalau ini udah kartu pos tulisannya tuh. Ada pemilihan kayak gini guys. Jadi perangko sendiri itu adalah alat pembayaran resmi untuk mengirim apa ya namanya, kayak surat gitu. Terus kalau ini tuh, ini adalah lukisan yang menurutku oke banget sih, ini bagus. Ini lukisan siapa, kayak gak dilukis itu kayaknya sih guys. Apa enggak tuh, kalian bisa komen. Ini pas masa pemerintahan Dandeles ya kan, pas dulu ngejajah Indonesia kan, dia itu membuat jalan pos raya dari Anyer ke Panarukan pada tahun 1809 guys. Jadi kayak kurang lebih gambarannya pada zaman dulu seperti ini. Terus pembuatan perangko. Ini pembuatan perangko kurang lebihnya kayak gini sih guys. Aku nggak terlalu bisa ngejelasin juga, soalnya aku nggak pakai guide di sini. Ya kita cari-cari aja sendiri informasinya kayak apa ya. Misalkan periode penerbitan sebelum kemerdekaan dan masa perangan kemerdekaan. Ini sangat boleh di itu sih guys. Jadi boleh dia naik perangko-perangko dari 1 sampai 4 1964 Raja Willem III. Dia tuh. Ini perangko kalau ini masa Hindia Belanda, kalau yang ini perangko mana? Coba fokusnya biar kelihatan. Nah, kurang lebihnya kayak gini guys. Tuh. Oke. Ini perangko-perangkonya juga kayak gini nih. Di tahun ini. Ratu Wilhelmina. Cetak di nilai baru. Kalian daerah 102. Suka sih guys aku di sini. Lihat kayak sejarah-sejarah gitu. Cuma masalahnya tuh kayak kita itu masih clueless gitu loh. Sebenarnya kita mulai research, kita masuk, jadi kita kayak ada tali penghubungnya biar bisa ngejelasin gitu. Ini kayak kumpulan-kumpulan perangko gitu. Terus ya ini perangko pas kemerdekaan Indonesia ya. Kayak gini nih. Oke. Mungkin aku bakal ya guys, aku mau jelasin ke kalian kalau tiket masuknya sendiri buat kesini itu 35.000 per orangnya. Tapi kalian bisa masuk lagi ke museum-museum kayak gini. Contohnya ini aku ya di Museum Perangko ininya Indonesia gitu. Dan tiket masuknya sendiri itu tuh cuma 5.000. Kita itu bisa lihat di sini gitu guys. Kayak ini kalau di atasnya kayak gini. Jadi tuh pengunjungnya tuh ada turis asing kan. Nah, dan ternyata bapak yang supirnya itu bisa jelasin pakai bahasa Inggris juga guys. Keren. Here, the Komodo Dragon Museum. Oh, Komodo.
Foto nanti yuk. You can see the real Komodo in here actually. The real life. That's Bro. great. Bro. Lu punya 100.000, gua punya 100 yuan, bro. Sekitar, bro. Sini tuh, potongan Cina susah. Karena di sana dia pakai elektrik ya. Even di sana in South Sulawesi. South Sulawesi. Yeah. Okay. The famous traditional houses in Sulawesi Island is from this area. 100 buffalo to take over. Patih Gajah Mada. Wis. Gajah Mada is the hero from Majapahit Kingdom. Is different with Gajah Duduk. Iya. Before Indonesia to be a country, we have a lot of kingdom. Who unite that all is that man, the famous Grand Minister in Majapahit Kingdom in Java Island. Facebook. In Indonesia, we have a lot of traditional weapon from every province. Ya, keris, kucang, surit, mandau, rencong, panci, gorengan ya. Oke guys, the next stop is kita akan visit ke Iki dulu iku. Museum Pusaka. 239, 2 kali lipatnya. Cukup iku. Galah. Wow. Jadi berarti ibaratnya liburan yang Indonesia. Kayak, heeh. Iya kan? Bayar lagi. Tapi bener sih saya katanya bapak aku mau nek kan kono do cashless kan pakai WeChat itu wis wah WeChat nih bono sangat unuan kan. Lel. Itu dulu aku gak ngerti ya. Energi itu sing bertabrakan tapi. Di sini itu kan ini fungsi keris dalam masyarakat Jawa. Kalian bisa baca sendiri. Jadi keris itu bisa sebagai lambang, senjata, terus atribut. Nah, ini ternyata kerennya bisa buka gitu guys. Jadi keris ditaruh di sebelah kiri. Nah kalau ini Simbolis dan spiritual. Oh, itu namanya keris, bagian-bagian keris yang paling atas itu menambahkan sejarah. Namanya disebut manda. Ini pendoknya. Tuh. Oke, ini kalau baru sadar guys kalau ternyata keris Madura itu punya cerita sendiri gitu ya. Karena kerisnya itu lebih panjang dari keris-keris yang lain. Kalau kalian sadar kayak ini ya, keris gini kan, ini segini. Kayak separuhnya keris Madura yang ini gitu. Dari kerisnya itu berbeda gitu. Kayak ini kayak gergaji yang bergerigi gitu. Deskripsi dari kerisnya ini sendiri kan. Ini aku lumayan suka guys karena nih ya lihat kayak keris Madura memiliki ciri khas tersendiri bukan saja gaya penampilannya, bila melainkan model belakangnya. Terus kan dari untuk melanjutkan kalimat paragraf yang ini ke paragraf yang sebelahnya itu kayak nih ya kalimat yang ini nih untuk bisa langsung memahami tangguh Madura yang mana gitu kan. Soalnya kayak ngejelasin temannya gitu loh jadinya kalau penjelasannya modelnya kayak gini tuh. Jadi keris Madura itu sangat eksis pada zamannya guys, kayak di zaman Majapahit, Demak, Panjang, Mataram itu semua kerisnya bisa diterima gitu. Terus ini ada keris Bali gitu kan. Ini kayak apa ya? Ini kayak singgah sana. Kita gak boleh nyentuh ya guys. Ini ada tangga buat ke atas. Oke guys, kita udah keluar. Tidak apa guys, tidak apa. Aku sering melakukannya begini. Kayak lestari. Aku tuh mau dia aja yo. Tapi kan aku ngerti mas.
Wes, betul ngene nah lho. Ning dhuwur kok gak ono apa-apane. Lel, mau aku lanjutin no. Tapi tenan aja ning jero lho. Oh iki kok ning dhuwur kok gak ono apa-apane. Soke guys, soke. Lah wong sapa sih orang guyu? Masa guyu loh, aku pertama mau guyu yo, lah masih guyu. Satu kesamaan neng kebun raya Bogor. Kunjung datang. Ambek ini apa? Jatah adat apa sih bilangnya? Nah, itu free ya guys, dan sama yang di batik itu juga free. Tuh. Ini ikonik banget guys, lihat tuh. Itu ada batik yang selalu kita gambar pas kita masih kecil dulu. Batik kamu guys. Museum Batik Indonesia. Let's go. Yaitu kolam kali. Motif kaum Oke, senang gini. Senang aja. kemurnian Meneng se acoy. Gini ketok estetik. Oh iya. motif khas Cirebon yang terinspirasi dari bentuk awan pembawa hujan. Senyum sih no. Oke. Jarak. Motif ini bermakna secara motif khas Lasem yang merupakan motif batik peranakan Tionghoa yang dibuat dengan cara menorehkan lilin malam panas pada selembar kain putih agar menghalangi bagian ini adalah motif trut. Adalah Heeh. wilayah Jawa Barat. Makan Cara penggunaannya gimana tuh? Jelasin dong. berat. Yang pasti kita harus punya tangan guys. Oke. Terus yang kedua kita tarik tombol ini. Lili beda. Terus ini udah ada muncul semuanya, ini ada batik Indramayu, Cirebon, terus batik Garut. Ya, begini guys. Udah dipencet. Dia tebak-tebakannya. Mana tebak-tebakan? Tebak batik. Apa ini gak jelas-jelas? Halo guys, jadi aku lumayan kayak apa ya, males ngevlog dulu. Soalnya ngevlog juga ribet ternyata guys. Shout out of YouTuber yang mau jelasin gitu. Tapi di sini tuh sangat lengkap. Kalian worth it kesini dan coba sendiri belajar hal baru tentang batik. Worth it banget di sini. Kalian bisa lihat tuh. Penjelasannya sangat lengkap coy, dan ini ada batik-batiknya contohnya. No touch, oke? Aku akan jelasin sedikit-sedikit ya. Dari ujung yang paling sini itu ada tiga serikandi atau tiga serangkai itu yang ada RA Kartini, dan kedua temannya yaitu ada RA Kartina sama RA Rukmini. Ini adalah kayak serikandi batik Jepara di mancanegara. Terus yang keduanya ada Soekarno sebagai penggagas lahirnya batik Indonesia. Ini keterangannya aku gak jelasin lebih detailnya ya. Terus ini ada Sarijah Ninung Bintang Sutibyo alias Ibu Sud guys, pencipta lagu-lagu yang kita kenal sampai sekarang. Kayak Orang Pelaut. Nah, itu ciptaan, salah satu lagu ciptaan beliau. Aku ngefans sih. Ini dia menciptakan motif batik dari terang bulan sendiri. Dan ini jawaban dari visi misi dari Insinyur Soekarno. Terus ini ada Ali Sadikin sebagai mantan gubernur ibu kota Jakarta yang ke-7. Batik sebagai busana resmi. Ini ada penjelasannya, tujuannya sangat baik supaya ini kayak menciptakan peluang baru gitu. Terus ada Susilo Bambang Yudhoyono. Karena beliau batik pun sekarang bisa dikenal sebagai warisan dunia. Terus selanjutnya ada Iwan Tirta, batik di busana di dunia internasional. Terus Soeharto, batik dalam forum internasional. Ini adalah kayak peran-peran beliau. Terus ada Keotik Siwan. Ini oke, kalian baca sendiri ya guys. Oke.
Taman Legenda Keong Emas. Oke. Ini adalah next stopnya. Lamun Mbak. Oke. Bah. Ini deh, ini. Berarti kok bisa Rene?